Bab 575 mohon bimbingannya. Aura yang familiar. Saat mendengar perkataan pagoda kecil, Sander seketika kaget. Tuan Pagoda, aura familiar apa? Pagoda kecil berkata, tadi aku merasakan sedikit aura yang familiar. Sander melihat sekitarnya, lalu mulai melacak. Seketika hampir 100 meter darinya mulai masuk dalam area pelacakannya. Akan tetapi, dia tidak menemukan apapun. Sander mengerutkan keningnya. Saat itu, Angel bertanya, kenapa? Sander berkata, Tuan Pagoda mengatakan dia merasakan aura yang familiar. Angel mengerutkan keningnya, aura yang familiar. Sander menganggukkan kepalanya, dia melihat sekitar dengan muka bingung, apakah ada saudaranya di sini? Sander menggelengkan kepalanya, lalu menenangkan hati dan berkata, ayo pergi. Mereka berdua pun menghilang dari tempat. Di sisi lain, seorang pria dan seorang wanita berjalan dengan santai. Pria itu sedikit bingung dan berkata, Destri, kenapa aku merasa familiar dengan dua orang itu? Wanita itu berkata dengan tenang, apa? Pria menganggukkan kepalanya, merasa familiar. Wanita itu berkata dengan santai, dia mungkin adalah anakmu. Pria itu tercengang, lalu tersenyum berkata, Destri, kamu nakal lagi, ya. Wanita itu tersenyum tipis dan diam tak berkata. Pria itu menoleh ke ujung langit, ayo pergi. Tidak lama kemudian, mereka berdua menghilang dari tempat. Beberapa saat kemudian, Sander dan Angel melewati langit berbintang yang gelap, lalu tiba di tanah tandus. Dunia kejahatan. Baru memasuki dunia kejahatan, Sander langsung merasakan aura kejahatan. Sander menoleh ke kejauhan, lalu terdengar suara bertarung dari dalam pegunungan. Sander berkata, ayo kita pergi ke sana. Usai berkata, mereka berdua langsung menghilang dari tempat. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di dalam pegunungan dan melihat sekelompok manusia sedang mengelilingi seekor siluman raksasa. Siluman ini berbadan manusia, sangat kekar dan tinggi. Satu ayunan tangan bisa membuat langit bumi bergetar. Orang yang bertarung dengan siluman itu adalah dua orang pria dan satu orang wanita. Salah satu dari mereka adalah kultivator pedang. Hal yang membuat Sander kaget adalah, tiga orang ini adalah Master Kaisar Agung. Tatapan mata Sander tertuju ke arah seorang pria. Pria itu adalah kultivator pedang, pedang yang dia pegang sangat besar. Hampir mirip dengan pedang yang dipegang oleh Kaisar Pedang Agung, merupakan pedang berat. Lalu, ilmu pedang yang dia miliki adalah sangat kuat, satu ayunan pedang bisa menggemparkan langit dan bumi. Dari tiga orang ini, cara bertarungnya paling kuat, langsung bertarung dengan siluman itu. Lalu, seorang pria adalah kultivator fisik, memiliki fisik yang kekar, lalu sekujur tubuh memancarkan cahaya api. Dia berdiri di paling depan, terus memancing siluman itu. Sedangkan wanita itu adalah ahli sihir, dia mengayunkan tangan terus menggunakan sihir menyerang siluman itu. Tuan Sihir Dewa merupakan profesi yang unik dan dihormati, merupakan profesi yang paling diagungkan. Kenapa diagungkan? Karena mereka bisa berkomunikasi dengan kekuatan dewa, lalu menggunakan kekuatan dewa membuat jimat dewa. Jimat dewa merupakan jimat yang spesial, memiliki kekuatan yang kuat, bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Bisa dikatakan, jika kamu memiliki teman dengan profesi sihir dewa, kamu bisa menyadari kekuatanmu lebih hebat dari tingkatan yang sama. Sander penasaran dengan ahli sihir dewa, dia melihat wanita itu, lalu menyadari ilmu dewa wanita ini benar-benar sangat kuat, lebih kuat dari kultivator pedang tadi. Lalu, siluman itu juga lebih takut dengan wanita itu, karena dia tidak berani bertarung dengan ilmu sihir wanita itu. Mereka bertiga bekerja sama dengan baik, meskipun kekuatan siluman itu di atas mereka, juga tidak berkutik. Pada saat itu, Sander mendadak berkata, Kak, apakah siluman itu adalah tugas mereka? Angel menganggukkan kepalanya. Sander melihat beberapa orang itu, dan berkata, lalu, apa tugas kita?
Dari tadi dia tidak menanyakan pertanyaan ini, karena dia merasa bagi Angel, tugas yang diberikan seharusnya sangat mudah. Namun, sekarang sepertinya tidak semudah yang dibayangkan. Karena 3 orang yang ada di depannya ini berasal dari Fakultas Dewa, lalu mereka hanyalah murid bagian dalam. Tugas yang diberikan kepada murid bagian dalam sudah begitu menakutkan. Angel berkata dengan tenang, "Aku belum lihat." Sander menoleh ke arah Angel, lalu menatapnya, "Apakah ada masalah?" Sander menggelengkan kepalanya, "Tidak ada masalah." Angel membuka telapak tangannya, kemudian muncul 2 gulungan kitab di tangannya. Dia membuka gulungan dan membaca isinya. Sander seketika langsung terdiam. Membunuh seekor siluman kejahatan tingkat Kaisar Langit. Siluman di sini semuanya disebut siluman kejahatan, bukan karena mereka melakukan kejahatan. Semua ini adalah aturan dari Fakultas Dewa. Siluman kejahatan tingkat Kaisar Langit. Sander pun diam saja. Harus diakui, tugas yang cukup menantang. Karena siluman kejahatan yang ada di depan mata ini hanyalah tingkat Kaisar Agung, kekuatan sudah begitu menakutkan, bagaimana dengan siluman kejahatan tingkat Kaisar Langit? Sander mendadak bertanya, bagaimana jika tidak bisa menyelesaikan tugas ini? Angel berkata, ada 2 pilihan, pertama menyelesaikan dengan uang, tidak mahal, hanya 1 buah sumber leluhur. Kedua, turun menjadi murid bagian dalam. Di saat Sander ingin berbicara, terdengar suara ledakan dari kejauhan. Kemudian, siluman itu terkena serangan bola api, badan langsung terbakar dan berhasil dikalahkan oleh 3 orang ini. Menang. Setelah membunuh siluman kejahatan itu, 3 orang itu pun tersenyum. Seekor siluman kejahatan Kaisar Agung memiliki banyak benda pusaka. Lalu, semua benda pusaka tidak akan diambil Fakultas Dewa, lalu Fakultas Dewa akan memberikan hadiah lagi. Pada saat itu, pria kultivator fisik mendadak menoleh ke arah Sander dan Angel. Saat melihat Sander, dia pun tersenyum, "Apa kalian juga dari Fakultas Dewa?" Suaranya sangat keras dan memekikkan telinga. Sander tersenyum dan berkata, "Lia." Setelah itu, dia dan Angel berjalan ke depan mereka bertiga. Pria kultivator fisik melihat mereka bertiga dan berkata, "Apakah kalian murid bagian dalam?" Sander tersenyum dan berkata, "Bagian dewa." Bagian dewa. Saat mendengar perkataan Sander, 3 orang itu langsung serentak tercengang. Wanita ahli sihir langsung melihat Sander dan Angel, kemudian mengerutkan keningnya. Pria kultivator fisik berkata dengan tercengang, "Bagian dewa." Murid bagian luar dan bagian dalam sangat penasaran dengan murid bagian dewa. Karena murid bagian dewa sangat misterius. Lalu, mereka mendengar murid bagian dewa juga sangat menakutkan. Oleh karena itu, mereka sangat tercengang ketika mendengar perkataan Sander. Sander menganggukkan kepalanya, "Bagian dewa." Pria kultivator fisik diam sejenak dan berkata, "Apakah memiliki kartu identitas?" Sander membuka telapak tangannya, kemudian kartu identitas muncul di tangannya. Pria kultivator fisik langsung terkejut, kemudian berkata, "Bolehkah aku melihatnya?" Sander menganggukkan kepalanya, lalu memberikan kartu identitas kepada pria kultivator fisik itu. Pria kultivator fisik melihat kartu identitas sejenak, lalu berkata dengan semangat, "Benar. Bagian dewa. Tak kusangka, aku bisa berjumpa dengan murid bagian dewa." Sander pun terdiam. Melihat ekspresi wajah Sander, pria kultivator fisik pun tersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda saja." Setelah itu, dia mengembalikan kartu identitas kepada Sander, lalu berkata, "Namaku Yundi, seorang kultivator fisik." Sander tersenyum dan berkata, "Namaku Sander." Yundi berkata, "Apa kalian juga datang menjalankan tugas?" Sander menganggukkan kepalanya. Di saat Yundi ingin berbicara, pria kultivator pedang yang ada di samping mendadak berkata, "Dengar-dengar murid bagian dewa sangatlah hebat. Hari ini berjumpa dengan Tuan Sander, apakah boleh memohon bimbingannya?" Menantang.
Sander melihat pria kultivator pedang sekilas dan tersenyum berkata, "Tidak perlulah." Pria kultivator pedang mengangkat alis matanya dan berkata dengan tidak senang, "Tuan Sander, apa kamu meremehkanku?" Sander mengerutkan keningnya dan ingin berbicara, tetapi Yundi mendadak berkata, "Kak Cendi, jangan begitu dong." Pria kultivator pedang menatap Sander. "Semua orang mengatakan murid bagian dewa sangatlah hebat. Aku ingin mencobanya, apakah benar-benar hebat?" Dia sebenarnya juga tidak takut dengan murid bagian dewa. Karena, awalnya dia datang ke Fakultas Dewa, tujuannya adalah menjadi murid bagian dewa, akan tetapi Fakultas Dewa hanya mengangkatnya sebagai murid dalam. Dia masih mengingat hal ini. Apakah murid bagian dewa benar-benar sangat hebat? Saat mendengar perkataan Cendi, ekspresi wajah Yundi langsung masam dan tidak membujuk lagi. Karena dia tahu, perkataan sudah sampai di tahap seperti ini, jika masih membujuk maka tidak enak. Sander menatap Cendi dan tersenyum berkata, "Benaran?" Cendi menatap Sander dan berkata, "Benar." Sander menganggukkan kepalanya, "Apakah boleh mulai?" Cendi membuka telapak tangannya, muncul sebuah pedang, "Boleh." Sander langsung menarik pedang. Jurus menebas langit menghunus pedang. 10 kali lipat. Satu tebasan langsung membuat Cendi membelalakan matanya dan mengangkat pedang mengadang. Gangguan. Seketika, Cendi langsung terpelanting. Pada saat dia berhenti, raganya langsung binasa, hanya sisa roh saja. Di waktu bersamaan, sebuah pedang langsung menodong di keningnya. Kalah. Cendi menatap Sander dengan muka tidak percaya. Wanita yang di sampingnya juga kaget. Dia tahu kekuatan Cendi. Dalam tingkatan Kaisar Agung, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Akan tetapi, kalah dalam satu serangan. Yundi juga sangat kaget. Dia menatap ke arah Sander dan memujinya. "Kak Sander benar-benar pantas masuk ke bagian dewa. Kekuatan sangatlah menakutkan." Sander tersenyum dan berkata, "Kekuatan Kak Yundi juga hebat." Yundi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dibandingkan dengan Kak Sander, masih berbeda jauh." Sander tersenyum dan berkata, "Kak Yundi, aku dan kakakku masih ada tugas, sampai jumpa." Usai berkata, dia dan Angel berbalik badan. Melihat Sander dan Angel yang pergi menjauh, Yundi langsung berkata, "Benar-benar sangat menakutkan." Sebenarnya, awalnya dia juga tidak terima, karena dia juga sangat percaya diri, kenapa dirinya tidak bisa masuk ke bagian dewa. Namun, sekarang dia tidak berani membantah lagi. Seolah teringat sesuatu, dia menoleh ke arah Cendi yang ada di samping. Ekspresi wajah Cendi sangat masam dan diam tak berkata. Di saat itu, wanita ahli sihir mendadak berkata, "Baik-baik memulihkan fisikmu, ayo kita pergi." Cendi diam sejenak dan mulai memulihkan fisiknya. 1 jam kemudian, setelah Cendi selesai memulihkan fisiknya, mereka bertiga meninggalkan dunia kejahatan dan tiba di langit berbintang. Akan tetapi, mereka berjumpa dengan seorang pria dan seorang wanita. Pria memakai jubah putih dan terlihat sangat wibawa. Wanita memakai gaun polos dan terlihat sangat anggun. Saat melihat mereka berdua, Yundi yang berdiri di paling depan pun berkata, "Apakah kalian berdua juga murid bagian dewa?" Hanya orang Fakultas Dewa yang berani datang ke daratan kejahatan, karena tempat ini sangat berbahaya, orang biasa tidak mungkin berani masuk. Pria itu menganggukkan kepala, "Lia." Yundi tersenyum dan berkata, "Bagian dalam atau bagian luar?" Pria itu menjawab, "Bagian dewa." Bagian dewa. Mendengar perkataan pria itu, Yundi dan lainnya kembali tercengang. Kembali ke bagian dewa. Lagi-lagi bagian dewa. Pada saat itu, dia membuka telapak tangan dan sebuah pedang muncul. Selanjutnya, energi pedang yang kuat langsung menyelimuti mereka berdua. Dia tidak percaya orang Fakultas Dewa begitu hebat.